Selamat siang untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat dalam belajar. Bersama saya kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Karena itu, marilah kita meninggalkan semua kesibukan. Dalam suasana hening, kita mengawali kegiatan kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa Maha Bijaksana, melalui berbagai cara Engkau berusaha mengajar kami umat-Mu, terlebih melalui firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi seringkali hati kami beku dan lamban untuk memahami kehendak-Mu. Maka curahkanlah Roh Kudus, agar dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan, kami dapat mendengar Engkau sendiri yang berfirman, dan firman itulah yang akan mengarahkan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, silakan mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Coba Anda menyebutkan salah satu contoh peribahasa yang pernah Anda belajar dalam bahasa Indonesia. Apa arti atau makna peribahasa tersebut? Dari jawaban-jawaban yang kalian sebut, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Materi ini penting bagi kita karena dalam tugas pewartaan, terutama kerajaan Allah, kita mesti memahami terlebih dahulu apa yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Materi yang mau kita pelajari ini mempunyai tujuan agar kita memahami kaitan antara pewartaan dan tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, pewartaan Yesus dengan perumpamaan-perumpamaan, tindakan Yesus dengan mujizat, nilai-nilai kerajaan Allah, dan perjuangan kerajaan Allah masa kini. Langkah pertama, mendalami makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Hampir dalam setiap kebudayaan di masyarakat kita terdapat berbagai ungkapan, kiasan, atau perumpamaan. Ungkapan atau kiasan atau perumpamaan itu ada yang berfungsi sebagai peneguhan, sindiran, atau pengajaran. Pada awal pertemuan tadi, kalian sudah menyebutkan contoh kiasan atau ungkapan, perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kiasan atau ungkapan perumpamaan tersebut mengandung nasihat atau pengajaran dan juga sindiran. Kiasan atau perumpamaan sering digunakan hanya sebagai salah satu sarana penyampaian ajaran, nasihat, peneguhan, atau sindiran. Ketika disampaikan, orang yang mendengarnya bisa menafsirkannya sendiri. Kiasan atau perumpamaan biasanya tidak bersifat langsung menunjuk pada orangnya. Penggunaan perumpamaan atau kiasan dianggap mudah ditangkap, terutama oleh orang sederhana sekalipun. Dalam pengajaran atau pewartaan, pemanfaatan bahasa yang dimengerti pendengar sangat penting. Tetapi yang lebih penting lagi, penyesuaian antara hidup pengajar dengan yang diajarkannya. Untuk memahami tentang kesesuaian antara kata dan perbuatan atau pengajaran dengan praktik hidup, maka Anda diajak untuk membaca cerita tentang penceramah yang ditinggalkan pendengarnya. Kemudian kita akan mendalami isi atau pesan dari cerita tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Kita mendalami pewartaan Yesus melalui perumpamaan dan tindakannya.
Kita diajak untuk membaca teks kitab suci Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 53. Masing-masing membaca teks tersebut sambil menggarisbawahi ungkapan, kiasan, perumpamaan Yesus. Dari apa yang telah kalian baca dan menyampaikan perumpamaan Yesus tersebut, maka ada beberapa penegasan antara lain. Yang pertama, dalam banyak kesempatan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu dapat diambil dari hal-hal yang sangat dekat dengan dunia pendengarnya, misalnya dengan menggunakan simbol penabur, biji sesawi, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, bila Yesus menyampaikan warta tentang kerajaan Allah, Ia berharap agar siapapun yang mendengarnya dapat mengerti kehendak Allah yang tersembunyi di balik perumpamaan tersebut. Yang kedua, pewartaan Yesus melalui perumpamaan baru akan dimengerti bila manusia memiliki sikap mau mendengarkan, tidak sekedar mendengar, tetapi memperhatikan dengan seksama dan tidak sekedar melihat. Hanya mereka yang memiliki keterbukaan hati bagi kehendak Allah yang dapat menemukan pesan tersembunyi dari perumpamaan tersebut. Yang ketiga, perumpamaan penabur sudah dijelaskan Yesus dalam ayat 19 sampai 23. Melalui perumpamaan yang serupa pada ayat 24 sampai 30, Yesus hendak menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kerajaan Allah bukanlah tindakan yang mudah. Perjuangan menegakkan kerajaan Allah kerap mendapatkan halangan dan rintangan, terutama dari kekuatan jahat atau musuh yang menentang kebaikan dan kebenaran. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kita harus kuat sehingga mampu mengalahkan kekuatan jahat apapun dan dari siapapun. Keempat, perumpamaan biji sesawi dan ragi hendak mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang perjuangan menegakkan kerajaan Allah bisa dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang nampak sepele. Tetapi bila yang sederhana itu ditekuni dan dibiasakan, akan mampu memberi dampak kebaikan yang besar. Yang kelima, perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga hendak mengatakan bahwa bila mana kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga, siapapun akan berusaha mencapainya, bahkan dengan berani berkorban meninggalkan dan menjual miliknya yang selama ini dianggap berharga. Yang keenam, Yesus tidak memakai paksaan dan kekerasan dalam mewartakan kerajaan Allah. Walaupun demikian, melalui perumpamaan pukat di akhir zaman, manusia akan diadili dan dipisahkan antara yang menerima dan melakukan kerajaan Allah dengan yang menolaknya. Yang ketujuh, kerajaan baru bermakna dan membangun hidup kita bila kita mau mengosokkan diri, membongkar hidup kita yang lama, meninggalkan apa yang selama dianggap paling baik dan berguna bagi hidup, dan sepenuhnya menerima Yesus sebagai juru selamat yang lebih berharga dari segala-galanya dalam hidup. Pada langkah berikutnya, kalian dibagi dalam kelompok diskusi. Kalian diminta untuk mencari tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dengan melakukan pelbagai mujizat dalam kitab suci. Setelah mencari dan membaca teks yang telah Anda pilih, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dan diharapkan kelompok lain memberikan tanggapan. Setelah mempresentasikan hasil diskusi, maka ada beberapa pokok pikiran dan penegasan, antara lain:
Yang pertama, tindakan Yesus yang dikisahkan di atas merupakan peristiwa mujizat. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Orang-orang Yahudi mempunyai keyakinan bahwa kuasa untuk membangkitkan orang mati hanya dimiliki Allah, karena Allah lah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Maka ketika Yesus mampu melakukan itu, mereka heran. Yang kedua, Injil Yohanes hendak menegaskan bahwa mujizat Yesus menjadi tanda heran yang membuat orang bertanya, siapa gerangan yang memampukan Yesus bisa melakukan hal itu? Bukankah hanya Allah yang bisa melakukannya? Kalau demikian, siapa dia? Yang ketiga, tanda heran itu mengantar iman akan Allah. Bahkan lebih dari itu, mereka akhirnya percaya akan Yesus sebagai Mesias utusan Bapa. Karya keselamatan Allah diwujud nyatakan dalam diri Yesus. Yang keempat, dengan membangkitkan orang mati, Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa Allah berkuasa atas hidup dan kematian manusia, dan bahwa Ia tidak akan membiarkan manusia ditumpung oleh kematian, maka Ia membangkitkannya. Maka selayaknya lah manusia bersujud syukur atas karya Allah tersebut. Kita lihat langkah ketiga, menghayati pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah yang dilakukan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing peserta diminta untuk menuliskan sebuah refleksi nilai-nilai duniawi dan nilai kerajaan Allah yang diberikan, yang berkaitan dengan uang dan harta kekayaan, kekuasaan dan jabatan, harga diri dan kehormatan, serta kasih. Hasil tulisan itu akan dikumpulkan ke guru mata pelajaran untuk dinilai dan dipajangkan di majalah dinding. Karena itu, masing-masing peserta didik berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh. Demikian materi kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau Anda ingin memberikan komentar tentang materi ini, dapat mengirimkannya melalui email kristolamapaha@gmail.com. Marilah kita menutup pertemuan ini dengan bersama-sama mendaraskan Mazmur bab 66 ayat 1 sampai dengan 20. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang.